Sadar nggak sih, kalau kita lagi belanja sesuatu, di struk yang kita dapat itu pasti ada pajaknya. Tapi, seringkali kita cuma lihat angkanya tanpa benar-benar memahami asalnya. Padahal, pajak itu bukan cuma sekedar angka. Karena angka yang muncul ada prosesnya. Mulai dari barang diproduksi, didistribusikan, sampai akhirnya kita beli. Dan kalau kita lihat lebih jauh, di balik sebuah ruangan yang nyaman, ada banyak proses yang tidak terlihat. Bukan hanya tentang desain, tapi juga tentang bagaimana sebuah bisnis berjalan dan bagaimana pajak bekerja di dalamnya. And this is where it gets interesting. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas bagaimana mekanisme PPN dan PPNBM dalam suatu bisnis, khususnya pada PT Dekoruma Inovasi Lestari. Halo, saya Mutiara Siska Agustina dari D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Berdasarkan karakteristik usaha pada PT Dekoruma Inovasi Lestari yang bergerak di bidang furnitur dan jasa desain interior, terdapat beberapa aspek perpajakan yang dapat dianalisis. PT Dekoruma tidak hanya menjual barang, tetapi juga menyediakan jasa interior, sehingga dapat dikatakan memiliki two-in-one business model. Dalam konteks PT Dekoruma, mekanisme PPN bisa kita lihat dari aktivitas pembelian barang dari supplier, yang dimana ini timbul yang namanya pajak masukan. Sementara, pada saat penjualan barang kepada konsumen, timbullah yang namanya pajak keluaran. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa PPN itu merupakan mekanisme antara pajak masukan dan juga pajak keluaran. This is the core concept of PPN. Dalam mekanisme tersebut juga bisa kita pahami bahwasannya yang menanggung beban pajak itu adalah konsumen akhir. Sedangkan pada PT Dekoruma, dia ini yang berperan dalam memungut dan menyetorkan pajak kepada kas negara. Sehingga dalam hal ini perusahaan itu bertindak sebagai perantara. Basically, the company is just a collector. Dalam kegiatan usahanya, PT Dekoruma menjual beragam produk seperti sofa, meja, lemari, tempat tidur, kabinet dapur, itu termasuk ke dalam barang kena pajak. Nah, selain itu, jasa seperti jasa desain interior, jasa instalasi, jasa pemasangan, itu termasuk jasa kena pajak. Nah, dengan demikian, baik barang maupun jasa tersebut itu merupakan objek yang dikenakan atas pajak pertambahan nilai. Sehingga, dalam satu kegiatan usaha, terdapat perbedaan perlakuan pajaknya. Nah teman-teman, selain dari PPN, PT Dekoruma juga dapat diidentifikasi adanya potensi pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang mewah atau PPNBM. Nah, terutama hal ini tuh berkaitan dengan barang-barang tertentu yang tergolong mewah, seperti lampu dekoratif premium atau furniture dengan spesifikasi khusus. Nah, mungkin dari sini mulai nih terlihat perbedaannya. Jika PPN masih bisa kita kreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran, namun di PPNBM justru itu tidak dapat dikreditkan, teman-teman. Artinya, pajak tersebut itu langsung menjadi bagian dari biaya yang harus ditanggung. Kondisi ini bisa berpotensi mempengaruhi penentuan harga jual serta arus kas suatu perusahaan, khususnya perusahaan PT Dekoruma ini. Nah, untuk melihat bagaimana mekanisme tersebut bekerja lebih konkret, simulasi dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, berdasarkan simulasi tersebut, terlihat bahwa jumlah pajak keluaran itu lebih besar dibandingkan pajak masukan, sehingga dapat diidentifikasi adanya PPN kurang bayar sekitar 9 juta rupiah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan perusahaan relatif lebih tinggi. Namun, pada saat yang sama, kondisi ini juga menimbulkan kewajiban pajak yang harus disetorkan ke negara. Dalam pelaksanaannya, proses tersebut tidak selalu berjalan sederhana. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kemungkinan keterlambatan penerbitan faktur pajak, serta kesalahan dalam pengkreditan pajak masukan. Nah, berdasarkan analisis tersebut, mekanisme PPN dalam kegiatan usaha di PT Dekoruma Inovasi Lestari ini sudah dinilai sesuai. Selain itu, penggunaan PPN-nya juga sudah dinilai lebih relevan karena pajak masukannya yang juga dapat dikreditkan. Sehingga secara keseluruhan dapat memberikan efisiensi bagi perusahaan. Pada akhirnya,
pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga menjadi bagian dari bagaimana sebuah bisnis itu bisa berjalan dan berkembang. Dan mungkin tanpa kita sadari, setiap kali kita melihat sebuah ruangan yang indah, ada sistem yang bekerja di baliknya. More than just design, there's a system behind it.